Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, ceria, dan selalu tersenyum. Jangan cemberut aja ya, walaupun kalian sudah tetap masih melakukan aktivitas di rumah, tetapi harus tetap bersyukur, bersukacita, dan selalu berdoa sama Tuhan. Oh iya, adik-adik, pasti kalian sudah mengerjakan aktivitas minggu lalu ya. Nah, aktivitas itu disimpan baik-baik ya. Dan hari ini juga kakak akan menyampaikan firman Tuhan lagi untuk kalian semua. Nah, tapi seperti biasanya ya, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak akan ajak adik-adik untuk bernyanyi. Yuk kita nyanyi, satukanlah hati kami. Yuk kita bernyanyi bersama. Adik-adik, sebelum kakak mulai menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kakak akan menjelaskan definisi atau pengertian arti kasih. Adik-adik, dalam bahasa Yunani memiliki 4 kata yang berbeda untuk mendefinisikan kasih, yaitu 1. Kasih eros, 2. Kasih philia, 3. Kasih storge, dan 4. Kasih agape. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus yang di dalamnya berbicara tentang makna atau maksud dari kasih philia dan kasih agape. Adik-adik, pengertian kasih philia yaitu kasih persahabatan, kasih yang dilakukan kepada sahabat. Adik-adik, kata philia juga seringkali dipakai untuk menunjukkan bentuk kasih pada sesuatu yang abstrak atau bukan manusia, misalnya kecintaan pada ilmu pengetahuan. Lalu yang berikutnya, kasih agape, yaitu kasih yang tulus tanpa mengharapkan apapun, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, yang disebut sebagai bentuk kasih yang mengandung nilai pengorbanan yang tulus tanpa mengharap apapun. Nah, adik-adik, kasih agape adalah kasih murni yang dinyatakan karena keinginan untuk mengasihi semata. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipatkan tangan kita dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai hidup kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati serta pikiran kami,
agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajar kami untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pasti tahu ya, ini adalah gembala dan domba. Adik-adik, memang terkadang betapa susahnya menjadi seorang gembala. Kalau domba tidak diajak keluar untuk makan rumput, maka gembala tersebut harus mencari rumput untuk dimakan oleh domba-dombanya. Nah, adik-adik, apalagi jika rumput itu tidak ada di sekitar rumah. Wah, gembala itu harus pergi jauh mencari ke tempat yang lain. Ayo, siapa yang tahu atau pernah lihat rumput? Nah, adik-adik, rumput itu memang ringan kalau hanya sehelai. Tapi kalau untuk memberi makan puluhan domba, wah, rumput itu sangatlah berat yang dibawa oleh gembala itu. Belum lagi kalau gembala telat memberi domba makan, maka para domba akan berteriak-teriak. Gembala juga bisa sedih kalau dombanya jatuh sakit atau kurang sehat. Gembala pun ya harus merawat domba itu sampai sembuh. Tapi adik-adik, kalau domba diajak keluar, maka domba akan ceria. Namun, mengarahkan domba itu untuk mencari makan tidaklah mudah, karena domba pun sangat memilih rumput untuk dimakan. Belum lagi saat menunggu domba makan rumput, kadang gembala juga merasa kesepian loh. Biasanya dia mencoba untuk menyanyi, untuk menghilangkan rasa jenuh itu. Dan kalau dalam perjalanan, gembala harus mengarahkan jalan domba-domba itu. Nah, wah adik-adik tahu ya bahwa pekerjaan gembala itu memang sangat melelahkan. Adik-adik, dalam firman Tuhan kali ini, Yesus meminta Simon untuk mengembalakan domba-dombanya. Itu sebagai penggambaran bahwa kasih yang Yesus harapkan seperti seorang gembala yang berkorban bagi domba-dombanya. Ada tenaga, lelah, lalu juga merasa sendiri. Tetapi semua dilakukan demi kebaikan umatnya. Kasih kepada orang lain dengan pengorbanan. Kenapa sih Simon harus mengembalakan domba-domba Yesus ya? Nah, adik-adik, pada saat itu Yesus bertanya kepada Simon. Sebenarnya Yesus bertanya dengan kata kasih agape. Mau gak sih Simon mengasihi Yesus dengan pengorbanan dan ketulusan tanpa pamrih? Ternyata 3 kali Simon menjawab dengan kata kasih philia atau kasih persahabatan. Adik-adik, bukan karena Simon tidak mengasihi Yesus. Simon sangat mengasihi Tuhan Yesus, tetapi belum siap untuk berkorban. Belum siap mengasihi seperti cara Yesus mengasihi umatnya. Yang walaupun Yesus sering dicemooh, dimusuhi, tetapi dia tetap mengasihi semua orang. Oleh karena itu, dengan kasih philia atau kasih persahabatan yang sudah menjadi modal kasih Simon itu, maka Yesus ingin Simon belajar memiliki kasih agape dengan cara sabar mengembalakan umat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita juga perlu belajar mengasihi dengan kasih agape. Misalnya kalian menyisihkan uang jajan untuk membantu teman yang tidak bisa membeli buku misalnya. Terus contoh lain, ketika teman kalian ada yang mengalami kesulitan dalam belajar, kalian bisa membantu untuk mengajarinya. Ya walaupun waktu main kalian jadi berkurang. Begitu juga saat ada yang mengolok-olok kita tidak membalasnya, melainkan kita tetap mengasihinya. Nah, di situ berarti ada suatu kasih pengorbanan yang adik-adik lakukan untuk orang lain. Nah, adik-adik,
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus ingin kita belajar mengasihi bukan hanya kepada teman dekat, tetapi kepada semua orang dengan ketulusan dan pengorbanan. Baik adik-adik, firman Tuhan yang telah kita dengar, hari ini kita akhiri yuk dengan doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami mohon juga kepadamu ya Tuhan, berilah kami hati yang mau terus belajar dan mengasihi semua orang dengan tulus dan pengorbanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini yang telah kita dengarkan bersama. Oh iya, kakak juga hari ini mau memberikan aktivitas lagi loh buat adik-adik di rumah. Yang tugasnya yaitu kalian menggambar domba. Nah nanti domba itu adik-adik warnai ya sebagus mungkin. Atau kalian juga bisa menggambar domba yang menggunakan kapas. Ditempel kapas di buku gambar ya. Nanti di buku gambar itu ditempel kertas atau kapas-kapas yang berwarna putih itu ya kapasnya ya. Nah kalian silakan untuk berkreasi sendiri, mau diwarnai atau mau menggambar domba di dalam buku gambar dengan memberikan kapas-kapas itu ditempelkan ya sehingga seperti badannya dan anggota tubuh yang lainnya. Nah, adik-adik, aktivitas tersebut disimpan baik-baik dan itu akan dikumpulkan nanti ketika adik-adik sudah kembali sekolah minggu di gereja. Tetap semangat, tetap tersenyum, nggak boleh cemberut terus ya. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Nah untuk mengakhiri perjumpaan hari ini, kakak akan ajak kalian lagi untuk bernyanyi. Kita bernyanyi kembali lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Yuk kita bernyanyi bersama. Dah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak